Teman-teman, saat ini kita akan memasuki kota Banyuwangi ya. Ini jalan-jalan kita di kota Banyuwangi. Kita akan melintasi kota Banyuwangi dari arah Karanginte. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dalam channel Mas TOP. Oke teman-teman, saat ini perjalanan kita akan melalui kota Banyuwangi teman-teman. Kita akan memasuki Banyuwangi dari arah sisi selatan teman-teman. Teman-teman, tadi malam sampai pagi hari ini ya, Banyuwangi diguyur hujan lebat. Jadi pada kesempatan kali ini untuk menemani perjalanan kita, maka sambil melihat suasana kota Banyuwangi, saya akan bercerita mengenai kisah asal-usul Banyuwangi teman-teman. Sambil menikmati ya perjalanan kita ini, cerita tentang asal-usul Banyuwangi ini ada dua versi teman-teman. Yang pertama yaitu versi legenda dan yang kedua yaitu versi sejarah. Akan tetapi saya pada kesempatan kali ini akan menyampaikan yang versi legenda teman-teman, karena akan lebih menarik sambil menikmati perjalanan berkeliling kota Banyuwangi yang pada pagi hari ini diguyur hujan ya teman-teman. Banyuwangi yang dijuluki sebagai Sunrise of Java, yang dulunya bernama Blambangan sebelum bernama Banyuwangi, ada sebuah kisah legenda di mana konon dahulu di wilayah timur ini ya, di wilayah Banyuwangi ini ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Prabu Sulakromo dan seorang patih yang bernama Patih Sidapeksa. Patih Sidapeksa ini adalah seorang patih yang tampan, pemberani, arif dan bijaksana. Dan beliau memiliki seorang istri yang bernama Sri Tanjung. Dia sangat cantik, elok parasnya, halus budi bahasanya. Karena kecantikan Sri Tanjung inilah yang membuat Prabu Sulakromo itu merasa iri, dan di dalam hati ada perasaan ingin memiliki Sri Tanjung ini. Agar tercapai hasrat sang raja untuk memiliki Sri Tanjung ini, maka sang raja memiliki sebuah akal atau akal bulus, di mana dia menugaskan Patih Sidapeksa, suami dari Sri Tanjung ini, untuk melaksanakan sebuah tugas negara. Sebenarnya tugas ini sang Prabu pun tahu, karena ini tugas yang sangat berat yang tidak akan mungkin dilakukan oleh seorang manusia biasa. Akan tetapi Patih Sidapeksa dengan tanpa rasa curiga, dia dengan tegas dan gagah berani berangkat untuk melaksanakan tugas dari sang raja. Sepeninggal Patih Sidapeksa dalam menjalankan tugas, sikap tak senonoh sang Prabu kepada Sri Tanjung semakin menjadi-jadi. Beliau merayu mendekati Sri Tanjung dengan segala daya dan upaya. Akan tetapi sikap Sri Tanjung yang teguh pendiriannya sebagai seorang istri yang setia pada suaminya, sikap ini yang membuat berang dan panas membara hati sang raja ketika cintanya ditolak oleh Sri Tanjung. Dan ketika Patih Sidapeksa kembali dari misi tugasnya, ia langsung menghadap kepada sang raja. Maka pada kesempatan ini sang raja memfitnah Patih Sidapeksa dan mengarang cerita bahwasanya sepeninggal dari Patih Sidapeksa dalam menjalankan tugas, istri beliau Sri Tanjung mendatangi, merayu serta bertindak tidak senonoh kepada sang raja. Mendengar kabar ini dari sang raja, tanpa berpikir panjang, Patih Sidapeksa langsung pulang mencari Sri Tanjung dengan penuh kemarahan dan tuduhan yang tidak beralasan. Akan tetapi
mendapat tuduhan seperti itu, Sri Tanjung juga membela diri. Dia meyakinkan suaminya bahwasanya ia tidak berselingkuh, ia setia pada Patih Sidapeksa. Akan tetapi karena di dalam hati Patih Sidapeksa sudah memuncak amarahnya, maka Sri Tanjung pun pasrah dengan keputusan Patih Sidapeksa. Dengan amarahnya, Patih Sidapeksa mengancam akan membunuh istri setianya itu. Maka diseretlah Sri Tanjung ke tepi sungai yang sangat keruh. Namun sebelum Patih Sidapeksa membunuh Sri Tanjung, ada sebuah permintaan yang ditujukan kepada Patih Sidapeksa oleh Sri Tanjung. Sebagai bukti kejujurannya atau kesuciannya, Sri Tanjung rela untuk dibunuh dan jasadnya diceburkan ke dalam sungai yang keruh ini. Dan dia juga berujar, apabila darahnya yang keluar membuat air sungai ini berbau busuk, maka dirinya telah berbuat serong. Akan tetapi bila darah yang keluar ini berbau harum, maka itu pertanda bahwa dia tidak bersalah dan dia setia kepada suaminya. Dengan penuh amarah, Patih Sidapeksa menikamkan kerisnya kepada dada Sri Tanjung. Darah memercik dari tubuh Sri Tanjung dan seketika itu Sri Tanjung meninggal. Akhirnya jasad Sri Tanjung diceburkan ke sungai yang keruh tadi. Berangsur-angsur sungai yang keruh itu menjadi jernih serta menyebarkan bau yang sangat harum. Maka dengan penuh penyesalan dan juga terhuyun-huyun dan juga linglung, Patih Sidapeksa menjerit, "Banyu wangi, banyu wangi," yang artinya air yang harum. Maka terlahirlah sebuah nama Banyuwangi. Jadi begitu teman-teman semua cerita asal-usul legenda dari Kabupaten Banyuwangi yang terlahir dari kisah cinta, bukti dari kesetiaan istri kepada suaminya, teman-teman. Teman-teman, itu tadi kisah dan juga merupakan akhir dari perjalanan kita. Sampai ketemu dan sampai jumpa.